Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Wahyu, NIM 7101418309, Prodi Pendidikan Akuntansi A18, Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau yang biasa kita sebut dengan CIRC. Metode pembelajaran CIRC ini merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif terpadu menulis dan membaca, di mana dalam pelaksanaannya di dalam kelas peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tujuannya adalah untuk memberikan atau menambah kesempatan siswa membaca materi untuk kemudian mendapat tanggapan dari teman-temannya. Yang kedua yaitu mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami bacaan. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyampaikan hasil diskusi atau mengkomunikasikan hasil diskusi kelompoknya tersebut di hadapan teman-teman lainnya. Adapun tahapan atau langkah-langkah dalam pelaksanaan metode pembelajaran CIRC ini meliputi 5 tahap atau 5 fase. Yang pertama yaitu orientasi, di mana pada tahap ini guru memberikan persepsi atau pengetahuan awal mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kemudian yang kedua yaitu tahap organisasi, di mana guru memberikan arahan peserta didik untuk membentuk sebuah kelompok menjadi beberapa kelompok itu dengan tetap memperhatikan keheterogenan akademik atau intelektual, yang artinya di mana dalam suatu kelompok itu terdiri atas siswa atau peserta didik yang berprestasi dengan yang kurang prestasi itu agar seimbang untuk nantinya bisa saling melengkapi dalam diskusi. Kemudian dalam tahap ini pula guru mengarahkan bagaimana nanti jalannya pelajaran. Tahap berikutnya atau tahap yang ketiga yaitu pengenalan konsep, di mana guru mengenalkan dan mengarahkan tentang konsep pembelajaran CIRC ini didasarkan pada diskusi kelompok. Bagaimana nanti peserta didik menemukan atau mengeksplorasi berdasarkan materi yang sudah dibagikan tiap kelompok sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat pertemuan tersebut. Bisa melalui video atau pamflet, buku paket, maupun tuturan dari guru tersebut atau dari media yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu tahap publikasi, di mana peserta didik tiap kelompoknya mempublikasikan, maksudnya yaitu mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai apa yang sudah didapat, apa yang sudah dibahas dalam kelompok tersebut kepada teman-teman kelompok lainnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu tahap penguatan dan klarifikasi, di mana pada tahap ini ketika kelompok presentasi selesai mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil diskusinya, guru maupun teman-teman yang lain bisa memberikan pendapat. Ketika memang yang disampaikan atau yang dikomunikasikan itu kurang tepat, nanti bisa ditambahkan atau diklarifikasi. Ketika memang yang disampaikan sudah benar, itu nanti guru dan teman-temannya tinggal menahan dan menguatkan, seperti itu. Nah, pada tahap yang pertama yaitu orientasi, di mana guru memaparkan tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan itu, yaitu berupa apa saja jenis-jenis tenaga kerja dan permasalahannya, kemudian apa saja jenis-jenis pengangguran dan sifat-sifatnya, kemudian yang ketiga yaitu dampak serta solusi untuk menanggulangi masalah pengangguran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pada tahap organisasi, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok, katakanlah seperti itu.
untuk kemudian diberikan arahan saling diskusi untuk mendiskusikan bacaan yang sudah dikasih kepada tiap-tiap kelompok oleh guru terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga, kenalan konsep, di mana dalam hal ini guru meminta kepada tiap-tiap kelompok untuk diskusikan apa saja yang menjadi permasalahan dalam pembacaan tersebut, kemudian dampaknya, kemudian juga menganalisis solusi yang tepat untuk mengurangi dari permasalahan yang mereka temukan berdasarkan bacaan yang sudah dibagi. Kemudian yang keempat yaitu tahap publikasi, yaitu mengkomunikasikan, di mana tiap masing-masing kelompok nanti maju mempresentasikan hasil diskusi mereka, begitu seterusnya sampai kepada kelompok terakhir. Tahap yang kelima atau tahap yang terakhir yaitu penguatan atau refleksi, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lainnya untuk menanggapi hasil diskusi yang sudah dipaparkan oleh kelompok yang mempresentasikan. Juga guru memberikan penguatan ketika memang hasil yang disampaikan atau hasil yang ditanggapi itu adalah suatu kebenaran. Kemudian juga mengklarifikasi apabila yang disampaikan itu kurang tepat. Setelah semua kelompok sudah maju, tentunya guru perlu adanya memberikan sebuah kesimpulan dari serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, seperti itu. Tentunya dalam setiap pembelajaran diperlukan adanya evaluasi atau penilaian mengetahui seberapa signifikan metode pembelajaran atau pemahaman siswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Dalam hal ini saya contohkan membuat sebuah pop quiz yang mana harus dikerjakan oleh tiap individu peserta didik, terdiri atas 10 soal pilihan ganda yang berkaitan dengan jenis-jenis tenaga kerja, kemudian permasalahannya, dan jenis-jenis pengangguran, serta dampak maupun solusi yang bisa kita gunakan untuk mengurangi pengangguran, seperti itu. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami, kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini, dan ku